Ya, walaupun dia muslim pakai peci tapi menyuarakan orang ateisme, ya, ateisme. Nah, secara logika Ustadz dan saintis, apa masalahnya dengan orang yang berpaham ateis? Bukankah paham ateis itu kadang lebih manusiawi, lebih humanis? Jadi apa salahnya orang yang berpaham ateis? Ateis itu adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak percaya akan adanya agama, dan bahkan mencari dan mengumpulkan fakta-fakta dan data-data untuk membantah kebenaran terhadap agama, apa saja agama itu. Nah, jadi mereka adalah orang berpaham yang tidak percaya akan adanya Tuhan, dan sistem agama itu sendiri sama sekali tidak ada. Dan mereka bekerja untuk menyatakan bahwa ingin membuktikan bahwa sesungguhnya agama itu tidak benar adanya. Dengan cara apa? Dengan cara secara saintis dan juga mungkin secara ilmiah adanya. Nah, ada yang mengatakan atau yang bertanya ini mengatakan bahwa bukankah terkadang kita melihat orang yang berpaham ateis itu lebih humanis? Artinya bahwa hidupnya itu lebih percaya kepada manusia. Sedangkan orang yang percaya pada Tuhan itu enggak begitu percaya pada manusia. Bukankah manusia memiliki kekuatannya sendiri? Orang ateis ya mereka lebih humanis, lebih percaya akan kekuatan manusia. Manusia itu bisa segalanya mengatur dirinya sendiri, tidak perlu kepada Tuhan. Nah, ini maksud yang dia katakan dengan humanis. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah pertanyaan yang butuh pada jawaban, ya. Butuh kepada jawaban. Karena ditanya tentang masalah ini secara saintifik, apa salahnya orang yang ateis itu? Nah, maka kami akan menjawab pertama adalah secara saintis juga, lalu kemudian kami bawa juga kepada pembuktian selanjutnya tentang bahwa ini adalah tentang masalah logika juga. Bagi siapa yang enggak percaya akan adanya Tuhan, atau mungkin dia berpikiran bahwa betullah agama ini tidak begitu penting, ya. Nah, bagi siapa yang ada berpikiran bahwa agama ini tidak begitu penting, ya, percaya Tuhan, enggak percaya Tuhan, ya sama saja, ya, bagi dia sendiri atau bagi masyarakat, maka saudaraku dengarkan baik-baik, ya, ini tidak ingin menggurui, tapi ingin untuk mengajak. Nah, pertama adalah kami ingin sampaikan bahwa gerakan ateis di dunia itu ini terus berkembang, dia terus berkembang, ada saja selalu tokoh-tokohnya. Dan setelah terjadi tahun 2000 setelah terjadinya penyerangan terhadap WTC, robohnya WTC, entah siapa yang melakukan itu, ya. Nah, ini kemudian muncul penulis-penulis barat, ya, yang kemudian mereka menamakan diri mereka dengan New Atheism, yaitu adalah gerakan ateis baru. Ada ateis baru. Di antara yang mempelopori gerakan ateis baru ini ada Sam Harris dari Amerika, Daniel Dennett, kemudian juga ada Richard Dawkins dari Inggris, kemudian juga ada Hitchens. Jadi ada beberapa orang, ya. Yang paling banyak menulis ini tentang masalah gerakan ateis di dunia ini ada Sam Harris, Daniel Dennett, dan Richard Dawkins. Tiga orang ini produktif dalam menulis buku-buku dengan dakwaan secara ilmiah dan saintifik membuktikan bahwa agama itu tidak benar. Nah, di antara teori-teori orang-orang ateis ini saat ini bagi kawan-kawan yang banyak membaca juga, kami ingin sampaikan buku-buku ateis banyak itu adalah berbicara tentang masalah teori revolusi. Mereka percaya sangat bahwa betul teori evolusi itu betul adanya. Mereka sangat percaya itu. Nah, di antara dakwaan mereka, teori-teori orang New Atheism ini adalah ateis baru ini, mereka menyatakan bahwa pertama, agama itu adalah sumber daripada kejahatan dan tindakan-tindakan berbahaya di dunia seperti bom bunuh diri dan yang lain-lain. Itu dakwaan daripada orang ateis. Dan mungkin sebahagian kita termakan isu itu, ya. Termakan daripada dakwaan ini. Nah, kemudian juga mereka menganggap bahwa agama-agama itu terserah agama apa saja menurut mereka sama aja, enggak beda antara Islam dengan yang lain. Bahwa itu adalah agama-agama itu adalah merupakan
agen-agen supranatural yang menyebabkan muncul banyak tindakan-tindakan yang berbahaya dalam hidup. Jadi seakan-akan kepercayaan terhadap agen-agen supranatural. Jadi percaya kepada Tuhan, kepada Allah itu dianggap sebagai agen supranatural menurut mereka, ya. Yang seakan-akan itu tidak benar dan tidak benar adanya. Selanjutnya mereka mendakwakan juga bahwa agama-agama itu adalah produk sampingan daripada evolusi kebudayaan manusia. Maknanya apa? Bahwa agama-agama itu bukan sesuatu yang melatar belakangi sebab munculnya budaya manusia, bukan. Tapi itu produk budaya saja. Agama itu produk budaya. Tapi produk budaya bukan inti, sampingan saja. Nah, begitu tidak pentingnya agama itu. Budaya, tapi produk sampingan saja. Begitu tidak penting. Kalau pernah orang dengar, kalau ada yang bilang bahwa agama itu hanya produk budaya saja, mungkin pernah dengar, itu teori orang-orang ateis. Ingin menyatakan bahwa agama itu begitu tidak penting. Ini produk budaya sampingan saja. Nah, ada Hanafi Jiyid, kalaupun nggak ada masalah agama itu. Begitu tidak penting menurut mereka. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa agama itu adalah muncul akibat daripada persaingan kelompok dalam masyarakat. Dalam sejarah ada persaingan kelompok, jadi supaya suatu kelompok itu kuat dalam bersaing dan bertahan hidup, mereka memakai agama untuk merekatkan hubungan sesama mereka. Maka oleh sebab itu, ya, ketika persaingan kelompok tidak ada, maka agama itu tidak perlu lagi. Jadi hasil persaingan kelompok agama itu. Begitu bukan hal yang perlu, bukan hal yang signifikan dalam hidup, bukan. Ini menurut dakwaan daripada orang New Atheism atau ateis baru. Ini adalah saya paparkan sedikit di sini biar kita nggak ketinggalan pemikiran orang-orang ateis dunia. Oh, jangan terheran kalau dengar yang bacaan yang seperti itu dakwaan orang ateis. Mau dia katakan dirinya ateis atau tidak, atau mungkin ada orang yang beragama pakai baju agama menyatakan dirinya muslim tapi bawa pikiran seperti itu. Biar kita tahu, oh itu bawa pikiran orang ateis, tapi kok pakai peci gitu. Kalau empat mengatakan agama itu produk budaya misalkan, itu boleh jadi ya walaupun dia muslim pakai peci tapi menyuarakan orang ateisme, ya ateisme. Nah,